Selamat siang Ibu. Iya. Perkenalkan saya Farhan. Oh iya. Dari tim film dokumenter SMAN 1 Depok. Oh, iya. Dan Iya. hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih Bu. Iya. Seputar adat istiadat Jawa yang belakangan ini sering banget saya dengar, yaitu mitoni. Jadi sebelumnya boleh saya tahu Ibu siapa? Ya. Jadi saya Ibu Iritia Sugaib. Ibu Irit? Iritia Sugaib. Iritia Sugaib. Iya. Saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, juga di cabang Kabupaten Sleman. Oh ya. Sebelumnya nih Bu, saya pengen Bu Irit ya. Saya pengen curhat sedikit sih Bu. Ya. Jadi saya ini kan termasuk generasi Z ya. Generasi yang semuanya tuh dari lahir udah serba ada. Nyari informasi ada, nyari hiburan ada. Jadi serba ada dan gampang lah Bu. Nah, karena terlalu dimanjain gitu, saya malah ngerasa jadi kurang kurang mengenal sama budaya sendiri gitu Bu. Jadi salah satunya tuh mitoni ini. Dan saya baru tahu mitoni ini tuh belakangan ini karena dari tugas dari guru atau karena memang pelajaran bahasa Jawa. Tapi kalau nggak ada ini juga saya nggak peduli sih Bu awalnya. Nah, makanya saya pengen tanya sama Ibu, mitoni itu dari kata apa Bu? Mitoni itu dari kata pitu. Pitu ya. Tujuh. Itu tuh tujuh. Tujuh. Artinya pitulungan juga bisa diartikan sebagai pitulungan. Pitulungan. Jadi pitulungan itu pertolongan. Ya. Pitulungan itu upacara Bu? Iya, itu mitoni itu adalah satu upacara adat di Jawa yang diadakan pada saat seorang istri hamil dalam kandungan kira-kira 7 bulan. 7 bulan itu, dan itu kehamilan yang pertama. Kehamilan pertama. Iya, biasanya diadakan upacara adat mitoni itu di kehamilan yang pertama. Berarti kalau seterusnya gitu udah nggak ada? Sudah ada. Oh, ada. Emang mitoni ngapain aja Bu? Oke, persiapannya apa aja? Jadi intinya mitoni itu selain isinya sebenarnya adalah doa, harapan yang ditujukan kepada bayi yang dalam kandungan yang berusia 7 bulan tadi. Ya, jadi nanti mendekati kelahiran, insya Allah bayi ini akan lahir dengan sehat, dengan selamat. Ya, itu ngapain aja Bu dalam upacaranya itu? Dalam upacaranya, jadi mungkin saya sampaikan sejarahnya dulu mungkin. Iya, Sejarah dari mitoni. Iya, itu udah ada mitoni mulai dari sebelum zaman penjajahan. Iya. Berarti lama Ini banget ya Bu? sudah ada dimulai mitoni ini zaman Kerajaan Kediri. Jadi Itu ini tahun memang, berapa? ini kurang lebihnya sudah abad keberapa ya kalau di Kerajaan Kediri itu. Jadi ini dulu ada sepasang suami istri, itu yang istrinya yang bernama Niken Satingkep dan suaminya Sadio. Ya, jadi mereka berdua ini dalam pernikahannya sudah melahirkan, Niken Satingkep sudah melahirkan kurang lebih 9 kali. 9. Iya, 9 kali. Namun semua keturunannya tidak ada yang bisa hidup atau berumur panjang. Ya, bahkan ada yang dilahirkan langsung meninggal gitu ya kan. Akhirnya mereka berdua menghadap ke sang raja, Raja Jayabaya di Kediri waktu itu. Kemudian mohon arahan, mohon bagaimana arahan sang raja kepada pasangan tadi, ini kan Satingkep dan Sadio tadi, bagaimana agar bisa diberikan keturunan yang berumur panjang gitu. Kepada sang raja memberikan petuah agar Niken Satingkep dan Sadio tadi setiap hari Selasa dan Sabtu itu disuruh mandi atau berendam di sungai. Ya, berendam di sungai, dengan yang putri itu harus mandi keramas. Itu dilaksanakan siang hari sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari siang ya, kalau sudah matahari terbenam sudah tidak dianjurkan gitu. Kemudian setelah mereka berdua menjalani ritual tadi, akhirnya mereka berdua juga diberikan keturunan yang bisa sehat gitulah. Itulah mengapa kita masyarakat Jawa ya khususnya itu melestarikan
adat mitoni atau tingkepan. Tingkepan tadi diambil dari nama Niken Satingkep tadi. Oh gitu. Jadi mitoni, tingkepan itu sama. Nih. Jadi kita melestarikan adat yang tadi yang dilaksanakan oleh Niken Satingkep dan Satiyo tadi. Itu. Nah, dalam upacaranya itu Bu, prosesnya gimana? Apa mulai dari doa dulu, habis itu setahu saya ada juga mandi kembang ya Bu? Itu Ya, ngapain? betul. Awalnya gimana Ya. prosesnya? Jadi awalnya pasangan suami istri, calon bapak dan calon ibu tadi itu nanti akan dimandikan oleh para sesepuhnya, ada bapak ibunya, calon eyangnya atau saudara-saudara yang dianggap bisa memberikan doa baik. Oke. Jadi setelah nanti sebelum siraman mohon doa restu dulu kepada calon eyang dari keluarga yang terdekat tadi. Ya. Kemudian baru disirami dengan air yang kalau yang dulu pungkum di sungai, nah, Pungkum itu apa? berendam, Berendam. ya, itu berendam. Kalau sekarang dengan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi kalau sekarang kan mandinya itu disiraminya itu di depan rumah. Di depan rumah atau tempat khusus yang sudah disiapkan untuk nirami calon bapak dan calon ibu tadi. Sebelum siraman itu calon eyang tadi kan nanti ada kelapa yang sudah digambar ya. Ada gambarnya itu ada pilihan, ada Komojoyo, Komorate, pasangan itu. Itu tokoh pewayangan yang kita anggap bisa memberikan contoh yang baik. Ya. Itu ada Komojoyo, Komorate, ada Janoko, Janoko sama istrinya itu ada Srikandi, ada Wolosembodro, kemudian ada Romo dan Sinto. Jadi nanti kita mengambil salah satu. Sebelum kita mulai siraman itu kita sudah siapkan air dalam satu tempat gitu ya. Dalam bak mandi gitu. Nanti akan dimasukkan bunga. Selain sudah ada airnya ya, kita kasih bunga, kita kasih kelapa yang sudah digambar tadi. Nah nanti kalau akan kita masukkan di situ kelapa yang sudah ada gambarnya tadi. Nah, nanti siapa yang akan muncul duluan? Nah, kita tunggu nih, siapa yang akan muncul duluan? Nanti muncul yang gambar perempuan atau laki-laki. Nah, ini dipercaya, dipercaya bahwa nanti yang muncul duluan itulah calon nanti. Bayi yang akan lahir akan berjenis kelamin unik ya. Nah, memang unik tapi itu zaman dulu ya kan. Kalau sekarang sudah ada USG. Oh iya sih.
Ini Bu, saya mau curhat lagi sedikit. Kita kembali ke awal ya Bu. Tadi kayak yang udah saya bilang di awal, banyak anak muda, termasuk saya, tuh udah dimanjain banget sama teknologi sekarang, sama kemajuan zaman. Jadi, apakah masih memungkinkan buat mitoni di zaman sekarang ini? Emangnya masih bisa Bu? Ya, itulah yang kami dari Harpi Melati, Himpunan Ari Tias Pengantin Indonesia, salah satu tugas kami adalah selain melestarikan tata rias pengantin, itu juga kami harus melestarikan adat istiadat budaya yang ada di Jawa, khususnya di Yogyakarta ini, yaitu ada selain tata rias pengantin, nanti ada upacara adatnya, nanti pada saat kehamilan ada upacara mitoni, itulah yang kita sosialisasikan ya kepada anak-anak muda sekarang yang mungkin hampir sudah tidak mengenal lagi dengan budayanya sendiri gitu ya. Ini memang sebaiknya anak-anak muda sekarang ini harus lebih Peduli, lebih kembali ya, harus mengenal, ikut melestarikan budaya kita yang sangat-sangat adiluhung ini ya, karena ini bukan hanya sekedar upacara, tapi ini semuanya berisi doa dan harapan. Jadi mohon anak-anak muda juga mari kita lestarikan budaya kita. Kayaknya itu aja sih Bu. Terima kasih. Maaf jika saya ada salah kata, dan makasih Bu. Matur nuwun. Sama-sama, semoga manfaat. Misal kami di dalam kebudayaan ada salam, nanti kalau Ibu bilang salam budaya, jawabnya lestari budayaku. Lestari. Iya, salam budaya, lestari budayaku. Ya.